Karena Fore itu positioning-nya kita di tengah-tengah, Mas. Jadi kita di premium affordable gitu. Nah, istilahnya premium affordable. Itu istilah internalnya kita sebutnya premium affordable. Kita nggak yang paling murah, tapi kita juga harganya tidak yang paling tinggi. Cuman kita mengusahakan dengan sangat untuk service yang terbaik dan kualitas yang terbaik. Market di sini masih besar ya? Masih lumayan besar di Indonesia, terus kita punya jumlah store itu relatif lebih sedikit dibandingkan beberapa kompetitor yang lain. Jadi kita masih melihat di sini, di mana juga masih ada untuk positioning-nya Fore. Jadi kita mau expand lebih lanjut. Karena Fore itu positioning-nya kita di tengah-tengah, Mas. Jadi kita di premium affordable gitu. Nah, istilahnya premium affordable. Itu istilah internalnya kita sebutnya premium affordable. Jadi di sini itu masih kelihatan, masih ada nih untuk demand-nya gitu. Jadi kita nggak yang paling murah, tapi kita juga harganya tidak yang paling tinggi. Cuman kita mengusahakan dengan sangat untuk service yang terbaik dan kualitas yang terbaik di Fore Coffee. Tapi segmennya itu tadi ya, premium Tengah-tengah. affordable. Iya. Oh, jadi nggak akan main tuh kopi yang di jalan pakai sepeda listrik itu nggak main ya? Nggak, gitu ya? Fore belum di situ. Dan nggak akan? Nggak. Ya. Satu, pembukaan gerai akan jadi strategi. Yang kedua, lini bisnis Fore Donut. Ya. Yang lainnya apa lagi? Yang mungkin bisa jadi new engine growth ke depan? Sekarang masih 2 itu dulu, karena di Fore Donut juga baru banget nih. Kita baru 2 bulan, 3 bulan terakhir gitu ya. Itu juga jumlahnya masih sedikit, tahun depan kita bakal besarin. Jadi tahun depan untuk yang di Fore Donut-nya itu nanti kita udah masuk di beberapa kota. Kalau sekarang kan masih Jakarta nih gitu. Nanti di kuartal-kuartal ke depan kita akan mulai masuk ke beberapa kota besar di Indonesia. Fore Donut atau Fore kopinya nanti yang akan lebih agresif? Oh, kalau jumlah store pasti lebih banyak masih di Fore Kopi gitu. Cuman relatif percentage pertumbuhannya Fore Donut gitu. Karena Fore Donut kan sekarang startnya ibaratnya cuma 2 nih gitu kan. Tahun depan kalau udah nambah 5 aja kan udah lebih banyak tuh persentase nambahnya gitu. Iya. Secara proporsi tapi tetap akan kopi tetap, kan? Masih kopi. Ya. Kopi pasti masih paling dominan. Kopi akan tetap dominan ya? Yes. Kalau kita lihat Mas, di sampai kemarin itu September kan 1 triliun ya pendapatan bersih gitu. Terus kemudian EBITDA juga 62%, 200 miliar. Ya. Kemudian laba pertumbuhannya kemarin juga 40% ya kalau nggak salah ya. Ya. Kalau kita bicara pendapatan EBITDA, marginnya sebetulnya nggak tinggi-tinggi amat ya meskipun minuman ya. Karena itu kan kita kan lagi ekspansi nih Mas. Ekspansi ini kan kalau makin ekspansi makin banyak, depresiasinya juga semakin tinggi gitu. Jadi tersitu. Cuman margin kita healthy, dari bisa dilihat di gross profit segala macam itu kita lumayan masih healthy banget gitu. Cuman terlihatnya lebih sedikit karena kita agresif ekspansinya gitu. Karena sisi ekspansi itu ya. Betul. Kita kan tahun ini udah buka mungkin udah 70-an store-nya gitu di situ sih. Healthy, very healthy. Iya. Menarik juga stoknya untuk investor. Nah, kuartal keempat nih, ada banyak pembukaan store nggak? Enggak ya. Pembukaan store udah paling banyak di kuartal 1 sampai kuartal 3. Kita hanya sedikit lagi paling selesai habis ini. Udah di bulan November terakhir, udah nggak ada lagi habis itu untuk sampai akhir tahun ini. Kalau industri kopi itu gimana sih ininya? Kalau di kita itu ada cycle-nya, ya, seasonal-nya kan gitu. Kalau di kita itu yang paling tinggi nanti di kuartal 4 ini. Karena banyak ada eventnya, ada liburan, ada Natal, segala macam, itu mempengaruhi penjualannya kita. Biasanya dari 5-6 tahun terakhir di Fore Coffee, di kuartal 4 itu selalu jadi kuartal yang paling tinggi penjualan. Kuartal 4? Kuartal 4 besok ini, sekarang ini nanti. Hampir mirip ya dengan industri-industri yang lain ya. Kuartal 4 akan jadi momentum pertumbuhan yang paling tinggi dibanding kuartal sebelumnya. Nanti kuartal 1 agak slow. Normalize lagi. Normalize lagi. Nanti tapi kalau kuartal 1 tahun ini kan udah dekat-dekat Lebaran. Ya, itu naik lagi. Mungkin naik lagi ya. Jadi pas di puasanya turun, tapi nanti langsung ke catch up di bagian Lebarannya. Lebarannya naik ya. Puasa pasti turun karena orang nggak ngopi kali siap-siap. Betul. Iya. Kalau kita bicara saham nih Mas. Pertumbuhannya juga impresif gitu, dari 188 April IPO sekarang udah 500 lebih ya per hari ini, mungkin udah 500 berapa hari ini nih, 500 lebih gitu. Ke depan potensi upside-nya gimana kira-kira?
Kalau potensi upside itu kan market mechanism ya, market mechanism ya, yang bisa kita jaga dari Fore itu ya kita kinerjanya, kinerja performance-nya, keuangan kita, company-nya, growth-nya. Nah, untuk beberapa tahun ke depan, Fore itu sudah clear plan-nya. Kita masih bakal terus berkembang, masih bakal terus ekspansi gitu. Baik ekspansi tadi nambah jumlah store, maupun tadi misalnya ada growth engine yang baru. Kalau sekarang misalnya growth engine barunya adalah tadi donat gitu. So, diharapkan dari ini semua akan membantu untuk pertumbuhan kita punya keuangannya. Baik itu dari top line maupun bottom line yang akan terus bertumbuh gitu di Fore Coffee. Sampai berapa sih ekspansinya ini kira-kira grade berapa gitu? Berhenti lah, udahlah. Sekarang kita fokus untuk margin gitu. Kita sih sebenarnya masih melihat peluangnya masih besar. Paling nggak misalnya di Fore itu kita masih bisa double, mungkin bisa lebih dari double untuk number of store-nya kalau di kopinya sendiri. Kalau untuk 600-an berarti ya? Bisa lebih dari 600 masih. Kalau untuk donatnya sendiri kita masih jauh Mas, masih besar sekali itu. Kita masih bisa lebih dari 100 for sure itu. Ada satu tantangan nih ketika kita rajin ekspansi atau sangat akseleratif gitu, mutunya nih. Kualitas. Nah, kualitas seringkali jadi masalah. Bagaimana Fore bisa mengantisipasi ini gitu? Ya, kualitas itu salah satu yang Fore sangat jaga. Jadi mau beli Forenya di kota manapun, kita akan make sure itu sama kualitasnya. Gimana caranya? Kita ada beberapa hal. Satu, misalnya kayak untuk barista itu sendiri. Kita punya training centernya di beberapa kota. Jadi maupun baristanya, walaupun itu baristanya baru atau senior, sama. Kita bakal training ulang sesuai standar yang kita mau. Terus untuk produk itu sendiri, produk kualitas kita udah ada patokannya, harus sesuai. Misalnya untuk ukuran, misalnya mau buat satu produk, sirupnya berapa, susunya berapa, itu ada SOP-nya very clear, dan trainingnya itu akan selalu dilakukan untuk make sure barista-barista kita bisa mengikuti standar yang kita punya, kayak gitu. Jadi tadi key-nya kita punya training center, kita rutin melakukan training ulang gitu. Terus SOP yang very clear gitu ya untuk menjaga ini semua. Kalau pertumbuhan yang sifatnya anorganik dimungkinkan nggak selama melakukan akuisisi dan sebagainya gitu? Untuk di Fore kita tidak menutup kemungkinan untuk itu. Tapi sekarang kita masih fokusnya untuk melakukan ekspansi tadi gitu. Baik itu kita buka store ataupun membuat brand baru gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan ke depannya. Semua store-nya itu ini kan milik punya sendiri kan? Yes. Nggak ada franchise kan? Ya, kita punya sendiri. Mereka operate sendiri semua. Kenapa itu pertimbangannya? Kan lebih cepat ekspansi kalau tadi kualitas. Salah satunya itu kualitas. Karena kalau kualitasnya kita pegang sendiri semua, itu kita bisa lebih cepat gitu. Terus kita tahu banget karena kan ada orang-orangnya langsung kita taruh di sana gitu. Ada struktur organisasi yang kita buat untuk menjaga itu semua. Itu pertimbangannya ya. Yes. Faktor kualitas yang menyebabkan Fore tidak tertarik untuk waralaba gitu ya. Sampai untuk sekarang belum. Iya. 600 itu tercapai kapan kira-kira? Berapa tahun lagi? Kalau 600-nya sendiri mungkin 2-3